kita bersama-sama. Boleh tepuk tangan kanan kiri. Good morning, how are you? Good to see you, God bless you. Apa kabar? Oh iya, kita bisa tos-tosan ya. Puji Tuhan. Sungguh anugerah terbesar dari Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita semua hari demi hari. Amin. Karena Tuhan menjaga, melindungi kita langkah demi langkah. Amin. Amin. Sekarang saatnya untuk kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum itu mari kita buka dalam doa. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu ada bagi hidup kami semua. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami aman bersamamu. Kami datang dengan hati yang tenang ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di kehidupan kami Tuhan, Tuhanlah yang memberi pertolongan, Tuhanlah yang memberi pengharapan. Tuhan mengerti setiap cita-cita, impian, seruan doa kami Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, terimalah pujian-pujian kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah hari ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kiranya namamu harum Tuhan, dimuliakan ya Bapa. Dan kiranya firman yang ditabur akan menetap di hati kami semua ya Bapa. We thank you Lord, we love you Lord. In Jesus name, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Di sini saya mau tanya jemaat yang merasa tenang bersama Tuhan, boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan, kami tenang padamu ya Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Thank you Lord. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Ya betul ya Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu ya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, Kau mendengar suara hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa
bersamamu Bapa. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, Bapa, Kau mendengar suara hatiku. Aku tenang bersamamu ya Tuhan. Thank you Jesus for being so loyal to us. Bapa, Bapa Kau mendengar setiap doa kami Tuhan mendengar. seruan hatiku. Berserulah kepada Tuhan. Yes Lord. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, oh Tuhan, Kau temani aku. oh Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu Untuk kebaikan siapa? untuk kebaikanku. Mari semua. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di Angkatlah suaramu kepada sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Dipulihkan ya Tuhan, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Rasakan kuasa Tuhan, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan senang bersamamu. Sekarang saya undang jemaat saja untuk menyanyi, mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Betul Tuhan, kami tenang ya Tuhan. Karena Engkau telah menyelamatkan kami ya Bapa. Come on church. Mari kita terus memuji Tuhan. Let us continue to worship you, to sing praise to you. We're gonna proclaim that you are a beautiful Savior. You are our Redeemer. We're gonna call out on His name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Come on. All the heavens shout your praise. All creations. All creations
Let's sing our best. Let's give this the best worship for the Lord. Jesus. Jesus. Oh, sorry about that. Let's take it from the top. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to. Lift your hands up to the Lord our God. We worship you. Come on, church. How wonderful. How wonderful. How beautiful. Name above every name. Exalted high. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name. Name above every. How wonderful. How wonderful. How wonderful. How beautiful. Name Jesus. Name above every name. Exalted high. Exalted high. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name. Name above every name. Jesus. Mari kita panggil dia Savior, our Redeemer. Let's go. Savior, Redeemer, you are God, you are God. Savior, Redeemer, you are God, you are God. Savior, Savior, Redeemer, you are God, you are God. Savior, Redeemer, you are God, you are God. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Mari katakan. Jesus, I love you. I will sing. I will sing forever. Say Jesus. Jesus, I love you. Say Jesus, I love you. More than anything else in the world, I love you. I will sing forever. Come on, church. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful. How beautiful. Name above every name. Exalted high. How wonderful. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name. Name above every name. Jesus, wonderful. How beautiful. Name above every name. And we exalt you high in this
praise your name. Name above every name, Jesus. We worship you, Lord. We give you thanks, Lord. We thank you, Lord, that you are always with us. Mari, Jemaat LCC, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Karena Tuhan baik. Yang setuju katakan amin. 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 Tuhan sangat baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan karena nama Dia patut dipuji-puji terus. Mari kita nyanyikan pujian-pujian bagi Dia. Betapa dalamnya kasih-Mu ya Bapa. Terimalah pengorbanan ini Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Yes, Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar ya Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Sampaikan pujian ini bagi Tuhan. terlebih dari segalanya. Inilah pujian syukur kami ya Tuhan. Pengorbanan yang termulia Terima kasih selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku Sekali lagi ku katakan, mau Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Tuhan. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Puji Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang mulia, hanya Tuhan yang patut disembah. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan dibawa oleh Pak Pendeta Pelupesi hari ini.
kita akan nyatakan kepada Tuhan, walau ku harus lewat lembah kelam, perlindungan-Mu selalu hadir bagiku. Mari jemaat ambil sejenak untuk rasakan kebaikan Tuhan, untuk rasakan berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan selama ini. Berilah pujian-pujian bagi Dia, berilah kata ucapan syukur bagi Dia. Walau ku harus dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. tiada pernah sedetik, Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. kita akan pujian ini dari awal. Walau ku harus melewati lembah, perlindungan-Mu nyata. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak sama-sama disembah. panggillah namanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan besar setiamu, Tuhan, besar setiamu Tuhan, sekali lagi katakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu silakan kita kembali. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom.
juga sahabat TLCC. Beliau sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, memenangkan jiwa, dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja-gereja Tuhan dan memperkuat di gereja Tuhan. Pendeta Christopher Filopesi adalah teman dari kami dan teman dari TLCC. Sebentar lagi kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita sambut bersama-sama. Saya akan undang beliau untuk tampil di depan kita dan kita akan mendoakan beliau bersama-sama. Silakan Pak Pendeta. Beri dukungan kita. Kita akan berdiri, kita akan berdoa. Mari silakan bagi berdiri. Semangat yang masih sini. Bapak yang di surga, kami akan lanjutkan ibadah memuliakan namamu dan hanya namamu saja Bapak, melalui penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Mu. Oh Bapak, Engkau yang mengurapi, baik yang menyampaikan firman Tuhan, Amin. maupun yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini. Dan kami mohonkan bersama-sama Bapak, dengan urapan yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu saja, biarlah Engkau pakai kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kelompok lepas kelompok, gereja-Mu TLCC ini Bapak, untuk membawa firman Tuhan ini keluar, untuk menerapkannya di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat semua, untuk kemuliaan-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk Yes. worship kita. Baik, makasih Pastor Alex. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Makasih buat kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Ya. Dan saya bersyukur bahwa ini kesempatan yang luar biasa. Kami di PPD DKI Jaya Banten itu ada pertukaran pelayanan, bukan tukar mimbar. Karena mimbar saudara nggak laku di tempat lain ya. Itu gede-gede semua, bagus. Ini kan cuman kecil seperti ini gitu loh. Jadi kalau ditukar ya gimana gitu ya. Tapi pelayanan ya. Pelayanan ini diupayakan setiap yang minggu kelima itu dilaksanakan. Ya, puji Tuhan tahun ini ada 3 kali. Ada yang mau, ada yang enggak. Saya sebenarnya kebetulan kesini kok Aswin. Ya, kehendak Tuhan. Mestinya saya di satu gereja itu nutup. Ya, kami enggak ikut gitu loh. Enggak ikut. Jadwalnya saya di sana. Jadi saya di switch ke sini. Puji Tuhan. Jadi ini 7 tahun yang lalu saya di sini ya. Sharon mungkin ya waktu itu kelas berapa gitu ya. Tadi saya tanya-tanya waktu Papi pertama di sini. Saya waktu itu ketua BPD-nya. Jadi Pak Itua waktu datang di sini ya kami kasih persiapan lah ya, kasih lengkapin dia sehingga dia jadi hebat sampai sekarang. Amin. Ya, jiwanya saya dengar udah 100-an lebih ya. Samuel juga ada di sini. Setahun yang lalu saya dengan Aswin pergi ke kampung saya, kampung istri. Ya, kampung istri dan kita lihat jiwa-jiwa ya. Istri sangat bersemangat ya. Lalu dia kumpulin orang-orang muda ya yang berbagai macam rambut keriting hitam ya. Ya, jadi puji Tuhan itu sebuah pelayanan-pelayanan. Nah, saya ada di sini untuk itu. Terus pendeta kirim, pendeta silakan temanya bebas aja. Wah, tema bebas nih kayak apa ya? Saya bikin bahaya kalau tema bebas ya. Tapi saya belajar untuk tahu persis bahwa kebutuhan gereja itu sama. Ya, tahun ini kami berulang tahun. Ya, jadi bulan ini kami sedang bicara pelayanan. Ya, bicara mengenai pelayanan. Jadi tema saya minggu pertama itu melayani atau dilayani, itu pilihan. Ya, kalau tanya saudara melayani atau dilayani, pilihan. Milih mana? Pasti melayani. Amin. Ya. Lalu yang kedua, saya katakan tema saya di gereja saya, ya, saya bilang bagaimana kita memaknai pelayanan itu. Ya. Tergantung ya, saudara mau belajar dari siapa. Tapi kalau mau belajar dari Yesus, salah satu adalah kerendahan hati. Itu yang kami sedang bicarakan. Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, bagaimana kita dilengkapi, dipersiapkan untuk memiliki karakter-karakter pelayanan. Ya, maka kita lihat ya diakon-diakon dipersiapkan, ya istri satu, ya kan dan sebagainya. Diakon tuh nggak khotbah sebenarnya ya, tapi saya mau bilang itu melengkapi pelayanan-pelayanan orang-orang awam. Kita setuju bahwa saudara adalah diakon-diakon, ya kan? Saudara nggak usah dikukuhkan jadi diakon, tapi saudara adalah orang-orang yang melayani. Masuk, ya kriterianya seperti itu.
Dan ulang tahun kami Heavenly Celebration. Agak keren dikit lah gitu ya. Saya kirim yang Inggris karena banyak bule-bule di sini ya. Padahal mah bahasanya mah sukacita di sorga gitu ya. Padahal perayaan di sorga. Nah ini menarik ya buat saya. Biasanya ini khotbah KKR ya kan. KKR, tapi ini khotbah ulang tahun. Itu gereja kami. Karena saya berpikir kalau gereja tujuannya bukan jiwa, berhenti, stop. Ya, kalau bukan jiwa-jiwa, itulah sebabnya ini loh sebuah pelayanan. Ya, orang-orang berdosa, orang-orang yang perlu dipertobatan dan sebagainya. Maka inilah yang saya buat. Ya, maka kita baca dulu ya dari Lukas 15, ya saudara. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Harusnya sampai 32 ya. Nah, cukup ya karena kita semua orang-orang baptis sudah belajar firman Tuhan ya. Cerita ini hanya diulang-ulang apa yang kita mau dapat. Lalu kalau kita diberkati ya nanti saudara ya kalau diberkati amin ya. Enggak usah disuruh amin ya. Tapi kalau saudara diberkati saudara lihat penting gak satu jiwa seperti yang dilihat oleh Tuhan Yesus dari hari ini. Mari kita lihat dulu ya. Saudara mau baca sama saya juga boleh ya. Baca boleh ya. Biar lama dikit gitu loh ya. Iya. Tadi Anes tanya sama saya, nah ini omnya Anes, omnya Asap, omnya, mereka panggil saya Om Nyong. Ya, jadi saya bersyukur bahwa ya saya jadi nggak demam panggung gitu karena ada anak-anak saya di bawah ya. Nah, saya biasa kalau lampu-lampu gitu kaget Bapak Ibu langsung keringetan, ini enggak ya. Tapi saya bersyukur bahwa ini kesempatan untuk melayani. Kita baca sama-sama perumpamaan tentang domba yang hilang, ya domba yang hilang. 1, udah dapat? 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini punya kronologi. Jadi kalau kita berkata tentang ayat yang ke-7, maka ayat yang ke-7 ini mau bicara tentang apa? Satu jiwa penting di hadapan Tuhan. Bersukacita. Orang-orang yang percaya masuk di sorga, termasuk saudara dan saya. Itulah sebabnya saya berkata, kita adalah orang-orang yang membuat sorga bersukacita. Kenapa? Kita orang-orang yang sudah bertobat. Itu dulu yang pertama. Ingat baik-baik ya. Jadi sorga itu bukan tempat orang, tapi ada sukacita kalau ada orang yang bertobat. Jadi kita ini orang-orang bertobat. Di atas sudah bersukacita. Tapi kalau tambah lagi satu orang, tambah sukacita. Mungkin itu ya. Jadi kalau kita baca bagian ini saya cukup tertarik untuk berkata bahwa apa sih maksud Tuhan ya untuk mau kasih tahu buat kita hari ini ya, bahwa dia mau kasih tahu 3 hal penting Bapak Ibu. Kerajaan Allah hadir. Di mana ada Yesus ada kerajaan Allah ya. Pengampunan untuk semua orang. Amin. Ya. Dan sukacita kalau ada orang yang diselamatkan. Amin. 3 hal ini. Jadi kalau kita bicara mengenai perumpamaan, ada 3 perumpamaan di sini untuk mengatasnamakan apa yang disebut ada sukacita di sorga. Sebabnya saya berkata, kita belajar dan lihat. Jangan belajar dari orang lain. Belajar dari kasus. Tapi belajar dari tujuan Yesus ya untuk sebuah jiwa-jiwa. Di sana ditulis ada apa? Orang Farisi ya. Ada orang siapa lagi? Ada pemungut cukai. Ada orang berdosa. Ya Bapak Ibu. Jadi ayat Alkitab ini berkata, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Cukup aneh ya kalau saya katakan di sini. Loh, orang berdosa, pemungut cukai biasa datang dengan Yesus untuk mendengarkan dia. Bapak Ibu. Tetapi ada yang protes, bersungut-sungut.
yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Kita bedakan dulu dua kelompok ini. Ya, Farisi dan ahli Taurat pasti jamin ya. Kemampuan mereka, kesetiaan mereka, ya, ketaatan mereka kepada Tuhan mereka tentang Taurat, ya, apa yang mereka lakukan sebagai sebuah tata cara dan kehidupan yang turun-temurun dilakukan dalam kehidupan mereka, termasuk kebiasaan-kebiasaan. Salah satunya adalah apa? Persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita memberikan 1/10 tuh merekanya mungkin 110 kali. Ya, itu. Ya, artinya kita mau bilang kalau soal persembahan dan perpuluhan mereka luar biasa. Mereka melihat orang-orang berdosa, mereka kategorikan begini. Ini orang-orang tidak pernah memberi perpuluhan, duduk makan bersama Yesus. Kira-kira ada tafsirannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, tidak pernah memberi perpuluhan. Siapa mereka? Orang-orang yang biasa berkoalisi dengan apa Bapak Ibu? Dengan pemerintah-pemerintah. Ya, dengan orang-orang Roma. Yaitu apa Bapak Ibu? Mereka yang membuat maaf saya punya orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Ya, jadi begitu mereka melihat, ya, mereka menganggap diri mereka, makanya di pembukaan saya catat begini. Ya, bahaya rohani terbesar adalah ketika seorang menganggap dirinya telah hidup benar, merasa puas dengan kesalehan dan kebaikan yang telah dilakukan, tidak membutuhkan anugerah pertolongan Yesus, namun Allah lebih peduli kepada orang-orang yang hancur dan remuk jiwanya karena dosa dan kesalahan yang diperbuatnya dan mencari serta berusaha mendapatkannya. Ini penting Bapak Ibu. Sebab itu kita lihat kategori kedua orang tua ini, ya, dua kelompok orang ini, ada yang tidak membutuhkan anugerah. Karena mereka berpikir gini, ya, sama seperti orang muda yang datang kepada Tuhan, ya, dia bilang apa? Aku mau datang kepada Tuhan, aku mau diselamatkan, aku mau supaya hidupku mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan bilang apa buat orang muda itu? Ya, kalau saya berpikir kalau saudara ditanya, saudara akan bilang begini, perjanjian lama hafal, perjanjian baru hafal, doa Bapa kami hafal, ya, pengakuan iman hafal, ya, semuanya hafal. Tapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Pulang. Juallah hartamu, lalu uangnya dikemanain? Bagi-bagikan kepada orang miskin. Pandangan mereka kalau sudah punya semuanya, bisa ngatur-ngatur Tuhan gitu. Bahkan berpikir kalau udah kaya begitu, surga tempat saya, pasti. Gak bisa. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Perpuluhan yang diberikan itu hanya sebagai apa Bapak Ibu? Syarat untuk mereka, cara mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi keadilan dan kasih mereka belum miliki. Maka ketika mereka melihat orang pemungut cukai dan orang berdosa duduk bersama Yesus, mereka bilang, enggak benar ini Yesus. Mestinya dihukum adat Yahudi, orang suci enggak boleh duduk sama orang berdosa. Terbalik Bapak Ibu. Tapi saya katakan bahwa bagian ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kerajaan Allah ada di mana-mana. Amin. Kerajaan Allah untuk semua orang. Ya, tidak terkecuali. Itulah kehadiran Yesus. Ya. Dan kita berpikir ini loh tujuan daripada kehadiran Yesus di dunia ini. Lalu ketika dia berbicara mengenai perumpamaan ini untuk menjawab bukan hanya strategi, tapi dia mau kasih tahu. Bicara tentang satu orang yang bertobat, diumpamakan 100 ekor domba, ya, yang hilang satu. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, bagian yang pertama ini mau bilang apa? Tentang kehilangan ditemukan. Ya. Ditemukan, ya, kita lihat, next, ya. Sukacita di sorga yang hilang ditemukan dibawa pulang. Jadi kalau alasannya mengapa ada sukacita di sorga, ya, yang hilang ditemukan dibawa pulang. Nah, jadi 100 menurut penulis-penulis Alkitab, kalau punya 20 domba sampai 30 itu orang miskin. Tapi kalau punya 100 lumayan.
Kalau orang kaya 200 sampai 300. Kira-kira begitu ya. Nah saudara bisa bayangin domba yang 100 itu. Nah, hilang satu. Taunya dari mana dia hilang satu? Biasanya mereka nanti malam gelap bawa kumpul ya, taruh di tempat sementara sebelum dimasukkan ke kandang kayak gitu ya. Lalu dihitung. Waktu mau dimasukkan ke kandang, saudara ini udah mau malam nih ya. Nah, dibawa masuk, lihat hilang satu. Bayangin. Hilang satu, mereka harus cari. Ya, harus cari. Nah, kenapa dia hilang? Ya, hilang tuh bisa tersesat, ya kan? Nggak bisa pulang, ya. Lalu pergi, nggak balik-balik, ya. Saking keenakan, lanjut, ya kan? Pindah-pindah ke kebunnya tetangga, bisa begitu ya? Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan saya mau bilang itu kalau diaplikasikan gitu Bapak Ibu. Kalau dosa itu lama-lama hilang gitu ya. Ya, kalau orang berbuat dosa mulainya dari mana? Ya, coba-coba dulu ya, coba-coba dulu terus belajar, lama-lama jadi profesional ya. Jadi hebat gitu. Tapi saya mau ibaratkan dulu ini. Ini domba hilang ya, domba hilang. Persoalannya ini gembala harus cari ya kan. Malam pula ya. Kalau saya tanya, ini domba yang hilang, ada gembala yang hilang enggak? Ada enggak? Banyak saudara. Ya, tapi saya nggak bahas gembala yang hilang hari ini. Ya, domba yang hilang. Jadi tugas gembala nyari, setengah mati saudara. Jadi jangan kira padang rumput gitu ya, terus dia makan, ya bisa katanya gitu. Rumputnya nih ada rumput yang bagus, terus dia enak, lama-lama dia hilang, ya kayak gitu. Ya, tapi ada juga pengamat yang bilang begini, ini kan bukan hanya padang rumput seperti itu, ya ada apa batu-batu, ya batu-batu, gunung-gunung. Nah di antara batu-batu itu rumput-rumput itu bagus katanya. Ya terserah penulis ya. Tapi saya mau bilang macam-macam cara dia hilang dan sesat. Maka dia pergi ke gunung-gunung itu lama-lama dia sendiri. Temannya ada di sini. Ya, dicari dan malam itu harus dicari Bapak Ibu. Yang 99 sudah masuk, yang satu. Makanya saya bilang hilang ditemukan dibawa pulang. Dibawa kemana? Bukan ke kandangnya Bapak Ibu. Dibawa pulang ke yang punya rumah. Seperti itu. Yesus menyampaikan supaya kita mengerti. Satu itu penting ya. Siapa? Orang yang sesat. Saya mau tanya sama saudara. Ini kira-kira yang 100 ini orang Kristen apa di luar Kristen? Jawab. Gak apa-apa, pastor mau jawab juga gak apa-apa. Ya, gak apa-apa biar kita santai dikit lah. Saya udah grogi di sini nih. Ya, kalau tanya-tanya gini kan rasanya para pinter gitu ya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, yuk kita sepakat ya. Ini kan yang orang dalam bukan orang luar. Yang hilang satu dalam ya. Gereja banyak kehilangan orang-orang, nggak tahu pada kemana ya kan. Mendingan ambil orang baru gampang daripada nyuruh orang yang itu maksudnya Bapak Ibu. Susah loh. Kami di gereja untuk seorang bapak mau datang ke gereja susah banget. Ibu sama anaknya rajin. Kunjungin udah berapa kali. Itu dia yang kayak gitu saya bilang. Di sini mah nggak ada kayaknya ya. Nggak ada ya. Rajin semua pada masuk. Nyarinya susah. Kunjungan didoain kayak apa. Apalagi rumahnya udah pada gede-gede. Mobilnya tambah. Tambah nggak ke gereja dia. Bapak. Ini kasus. Jadi saya pikir ini siapa 99 ini yang tidak memerlukan. Ada kata itu kan. Yang tidak membutuhkan. Iya karena apa? Dia udah percaya ya kan. Gak butuh lagi. Tapi ketika ada satu yang sesat cari. Pergi. Ya. Itu loh. Ya. Kita punya Yesus itu. Sehingga kalau dia duduk sama orang berdosa. Ya. Itu satu. Saya mau bilang. Itu dia. Ya. Itu Yesus. Justru kita gak belajar dari orang Farisi. Ya. Nggak belajar dari orang berdosa, tapi kita lagi mau belajar tentang Yesus. Kalau enggak saya sesat nih. Ya, saudara jangan ke orang Farisi. Ntar ada contoh-contohnya banyak. Ya agak mirip-mirip juga dengan kita gitu. Ya kan? Saya pikir nggak usah. Ya, tapi saya mau bilang Bapak Ibu, hadiran kerajaan Allah. Ya, bayangin, penting. Ya, sehingga kalau Yesus sedang berbicara dengan dua kelompok ini, perhatikan baik-baik.
Dia hanya mau bicara mengilustrasikan satu orang penting, apalagi orang berdosa, ya kan? Jadi dia bilang kalau satu masuk di surga bersukacita, ini sukacita yang pertama. Ya. Begitu ketemu dibawa pulang kemana tadi? Ke rumah. Mungkin dia lagi sakit, ya kasih panadol, ya kan, kasih obat, kasih ini, dirawat dulu, lalu semua terus, ya dia sehat lagi supaya dia nggak pengaruhi. Biasanya gini, kalau orang pergi kan udah punya filsafat nih, gini, datang ngajakin orang pergi, ya kan, tapi disembuhin dulu, makanya dibawa pulang ke rumah Bapak Ibu. Mungkin ke rumah pendetanya ya dikasih dulu pelajaran supaya dia jangan balik di 99 itu ya. Nanti dia kacauin. Bisa seperti itu. Ya, terserah tafsiran kita. Gitu? Tapi saya mau bilang satu orang penting di hadapan Tuhan. Maka ayat 7 bilang, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar. Ya. Orang benar. Orang percaya. Ya. Kalau sudah percaya nggak perlu pertobatan. Perlunya apa? Pertumbuhan. Ya. Saya kira gereja kalau nggak mengajarkan pertumbuhan, ya sudah. Lama-lama kita susut. Saya selalu tanya orang-orang muda. Suruh mereka bersaksi tentang kekristenan mereka. Banyak yang sini sih enggak ya. Tapi di saya. Ya, di saya. Kalau suruh cerita kekristenan itu bagaimana? Mulainya nggak ngerti. Ya. Ada satu anak bersaksi begini. Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa bangun pagi karena ngantor, ya kan? Sabtu juga Pak bisa, ya karena saya kursusin, ya dia nyambi, ya kan? Giliran Minggu kok nggak bisa bangun ya Pak? Nggak ada di sini, ya nggak ada di sini Bapak Ibu. Itu di gereja saya. Jadi saya lagi bikin kelompok, saya cek ini anak-anak Kristen. Hah? Minggu kok nggak bisa gitu? Pertanyaannya kenapa? Kalau ditanya, ini kaitan dengan kekristenan enggak? Ya. Saya lagi lihat kesaksiannya Jack Lee ya. Jack Lee-nya Napa Urbah tuh ya. Udah pernah lihat ya? Ya agak aneh-aneh juga sih. Ya kan? Agak aneh-aneh tapi bagus gitu loh Bapak Ibu. Ya kan? Dari nggak bisa bangun pagi, ya kan ini sampai Tuhan kasih tahu. Bayangin, untuk bangun pagi aja sampai Tuhan datang ke kamarnya. Saudara pengen didatengin kayak gitu? Saya mah nggak mau. Nggak mau Bapak Ibu. Nggak usah lah, pendeta kasih tahu udah cukup, ya kan? Ya kan? Kelas sekolah minggu begitu sharing aja udah iya ya, bener ya, gue belajar ya. Itu bukan dosa, saya kasih tahu. Kebiasaan. Berarti harus apa? Latih. Kita jangan ujuk-ujuk bilang dosa, ya kan? Kalau itu dosa, tobat. Ya kan? Karena saya tadi bilang, itu jadi kebiasaan lama-lama jadi dosa. Makanya pendeta nggak justice ya, langsung dosa. Enggak, saya bilang enggak, kamu harus latihan. Karena kamu letih banget, capek ya, apalagi gajimu gede. Sudah. Ya kan? Saya mau bilang Bapak Ibu, udah kita nggak usah panjang-panjang ke situ. Tapi saya kaitkan itu dengan apa? Kekristenan. Di mana kuasa Tuhan untuk membangunkan kita pagi-pagi. Amin. Jangan sampai kayak Jack Lee didatangin ke kamar, nggak mau. Ini ke kamar, nggak mau. Lama-lama. Biasalah kita dengan kuasa Tuhan. Makanya saya bilang, udah percaya apa belum? Ya kan? Kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan itu penting. Untuk mentahukan status kita siapa. Kita orang-orang yang gak membutuhkan lagi pertobatan. Kita yang 99, amin. Makan di 99, ya kan? Ya kan, keren kan? Ada kan rumah makannya kan? Gak tahu punya siapa tuh, ya kan? Tapi kita adalah bagian daripada ini sukacita. Yang sudah memiliki sukacita. Jadi 99 kita sudah tercatat di sorga. Musi plus 1. Jadi kita ini pulang plus 1. Ya kan? Jangan sukacita sendiri. Betul ya? Nah ada saudara kita marahin. Yang malas begini. Enggak, kita doain. Ya kan? Ya, kita semua punya pergumulan problem ya. Mungkin anak-anak kita yang sedang lari ya, jauh dan sebagainya ya. Bukan masalah agama yang menyelamatkan. Tetapi kita beritakan tentang kehadiran kuasa Allah. Kehadiran kerajaan Allah. Amin. Ya, itu saudara kita. Jangan bosan Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau bilang, satu jiwa penting di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang berdosa. Penting di hadapan Yesus. Penting juga di hadapan saudara dan saya. Sehingga gereja ini ya bertambah 100,
nggak muat kan tempatnya. Bongkar lagi ke sini, pendetanya nggak muat lagi. Ya panggil pendeta senior saya. Ya kan, buat khotbah sebulan sekali aja Pak. Ya kan. Nah, kalau udah pensiun kan duitnya udah nggak ada Pak. Ya kan. Tapi saya puji Tuhan nih 65 tahun, kelihatannya kayak 56 tahun ya. Betul Pak? Ya kan? Anda sudah ketawa aja. Ini rumahnya saya pakai pos PI. Jakarta Utara Bapak Ibu, tempat itu sekarang maju pesat. Kenapa kita nggak bikin gereja dulu Nes? Ya salah sendiri. Pendetanya kemana-mana. Begitu pulang jemaatnya hilang. Ya kan? Mungkin ya. Tadi saya bilang. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, itu semua hanya kehendak Tuhan. Kalau kita nggak pernah merasakan satu jiwa itu, ya jiwa yang ada pun kita abaikan. Kita nggak pernah berproyeksi kepada kedepannya bagaimana, 5 tahunnya bagaimana, begini. Cuma menghitung hari doang. Makanya saya tema Heavenly Celebration itu di tahun ini untuk gereja saya. Ya, saya bilang jangan jadi gereja yang menghitung hari, tapi menghitung jumlah orang berapa yang dibaptiskan. Amin. Berapa yang dimuridkan, berapa yang diberdoa. Amin. Ya, ini penting. Ya, jadi ini tema nggak salah ya di sini ya. Ya, saya di sini sebut saya anggap ini semua 99 orang baik-baik. Ya kan? Berarti harus satu jiwa lagi. Ya, untuk memenuhi tempat ini. Hilang, ditemukan, dibawa pulang. Ingat yang pertama itu ya. Hilang, ditemukan, dibawa pulang. Ada sukacita di sorga. Sekarang kita ke yang kedua. Ya, dirham yang hilang. Ya, ini perumpamaan dirham yang hilang. Seorang perempuan ditulis di sana Bapak Ibu tidak tahu nih sukacita di sorga. Yang kedua, ya, saya baca dulu. Ya. Next, ya. Sukacita di sorga. Yang hilang ditemukan, dikasihi dan dihargai. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah dengan aku sebab dirham yang hilang telah kutemukan. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat karena satu orang berdosa yang bertobat. Sama ya, sama. Tetapi yang menarik apa Bapak Ibu? Dirham yang hilang ini. Ya ini dirham, dinar, uang yang berbeda. Tapi nilainya sama, ya kan? Paling kecil, ya ada banyak tafsiran sih. Ya, ini dirham katanya, ya perempuan ini, ya perempuan miskin, ya biar nggak usah lama-lama lah, ya kan? Maka dia cuma punya seperti itu. Kalaupun dia punya 10 dirham, itu cuma untuk apa? Gaji 2 minggu. Ya, beda dengan uang mina yang 3 bulan. Beda lagi dengan apa? Talenta yang 20 mina untuk 20 tahun. Ya, ini terkecil, hilang, ya, dicari, ya dari zaman dulu sampai sekarang kalau mau apa nyapu ya pakai sapu gitu. Tapi sapu kalau seperti begini rata-rata kan bagus gitu ya, masih bisa lihat-lihat uang di mana. Tapi kemungkinan rumahnya orang miskin itu ya nggak ada jendelanya, nggak ada cahaya, siang-siang pun harus pakai lampu, kira-kira gitulah. Uang itu jatuh, lalu rumah itu tidak seperti rumah yang bagus. Mungkin tehelnya, ya zaman dulu kan tehel-tehel kita tuh kan hancur-hancur gitu. Jadi itu uang ada di situ, masuk cari, ya. Dicari, disapu dan dia sangat menghargai karena apa? Itu upahnya, itu yang dia dapat. Nggak tahu ini janda punya suami atau tidak tercatat di situ. Tapi si perempuan ini sungguh-sungguh menghargai. Ya Bapak Ibu. Kita punya mas kawin ya, ada ya. Punya saya ada 2, yang satu duplikat nih. Ya, karena dulu waktu kawin masih kurus begini Bu. Ya kurus. Maka cincin-cincin itu udah kecil. Kami taruh ya, kami ingat. Jadi yang satu nama saya, yang istri nama saya, yang saya nama istri. Ya, untuk apa? Kesan. Nah, saya berulang tahun perkawinan, jemaat beliin. Nih yang gede nih. Ya ilah sombong banget ya. Yang ini. Nah ini. Karena mau diem-diem, nggak diukur-ukur, kegedean. Maka saya pakai yang ini untuk, nah, ya kan? Supaya dia nggak jatuh. 1 kali ini jatuh Bapak Ibu. Jatuhnya di rumah. Dia jatuh di rumah.
Ya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Saya sedih dong, ya. Saya diem-diem, ya. Oh pendeta, ya, saya nggak kasih tahu. Saya paling menghargai apa yang dikasih orang. Kalau saya beli sendiri, saya kasih sama orang. Tapi kalau yang dikasih sama orang, Bapak Ibu, saya hargai banget. Dan ini jatuh hilang kurang lebih sebulan. Istri saya temuin, saya seneng banget. Ya. Sekarang apa? Saya jaga dengan cincin yang kedua ini. Ini 32 tahun saya ngajar, ya, dapat ini. Ya. Jadi ini melengkapi aja. Ya. Bukan soal cincinnya. Jadi kita mau belajar bagaimana penghargaan terhadap apa yang diberikan. Ketika hilang kita cari, ini sebuah kerinduan. Sama yang hilang, ya. Yang kehilangan masalah kehidupan, ya, iman dan sebagainya. Supaya terpelihara iman mereka perlu dicari. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita punya tugas panggilan untuk terus setia. Karena bagian ini mau cerita tentang apa? Yang hilang ditemukan, dihargai dan dikasih. Yohanes 3 ayat 16 sudah hafal semua. 1, 2, 3. Karena begitu besar akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, ya, kasih yang mau diungkapkan, disampaikan. Saudara bisa bayangin, Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Apa hubungannya? Sebenarnya siapa yang berdosa? Saudara dan saya. Tapi anugerah dan kemurahan Tuhan. Bukan kita yang datang kepada Yesus, tapi Dia yang datang kepada kita. Betul ya? Dia datang. Kita orang berdosa, ya. Kita nggak bisa seperti orang-orang lain di sebelah sana dengan cara, ya, memberi ini, memberi itu, ya, nggak bisa. Persepuluhan kita. Ya. Ada satu ustadz bilang begini, kenapa orang Kristen sama orang Islam berbeda? Ya. Kalau kita 1/10, ya, kalau mereka 2,5%, ya, makanya mereka 5 waktu. 5 kali 2,5 jadi 10. Kalau kita sekali aja, ya, kita beri langsung sekali katanya. Ini filosofi loh, ya kan? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, ya kita diajarin juga kan, bagaimana menghargai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, bahwa semua itu bukan karena kita. Kalau kita memberi apapun, tapi bagaimana kita memberi hidup pada Tuhan, itu yang paling berharga. Amin. Jadi kalau orang-orang muda, ya minta maaf ya, kita sudah melayani Tuhan, ya. Kita perlu tetap setia, benar ya. Kita perlu dikuatkan, ya toh? Kita perlu mendapatkan pengasihan dari Tuhan karena kita akan menjaga anugerah Tuhan. Kan banyak yang sedang jatuh, ya kan? Bintang pada jatuh, ya kan? Ya kan? Ya. Kalau lagu bilang gini, bintang jatuh hari kiamat. Katanya kalau bintang-bintangmu jatuh, orang-orang hebatmu jatuh, itu mau hari kiamat katanya. Gak bisa, ya. Tapi mau kasih tahu buat kita bahwa ada orang-orang pemuka-pemuka yang jatuh, yang gak bisa jadi contoh, gak bisa jadi teladan, ya kan? Gak apa-apa, kita perlu mencari mereka lagi, ya. Mereka berharga di mata Tuhan, ya. Mereka perlu dikasihi, ya kan? Tuhan mengampuni mereka. Itu kan tugas kita, tugas gereja. Kan? Tadi saya makanya tanya kan, ada pendeta yang hilang nggak? Ada, ya kan? Ya, ada Bapak Ibu, ya kan? Untuk apa? Untuk kita tahu bahwa kita masih ada di dunia. Kita butuh apa? Kasih Tuhan terus menerus, continue, ya kan? Terus menerus. Karena kita tahu kita hilang, ya. Tapi Tuhan temukan, dikasihi, ya. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, perempuan ini bersuka cita, maka dia panggil siapa katanya di sana? Tetangga-tetangganya. Ya, tetangga-tetangganya. Sepertinya aneh cerita ini ya. Tetapi ini untuk mengaplikasikan kepada kita. Kembali lagi, berharga satu orang yang berdosa. Ya, ketika ditemukan, dikasihi Tuhan. Ya, jadi tugas kita apa? Mengasihi ya saudara-saudara kita ya. Jangan membenci.
Yang dibenci apanya Bapak Ibu? Dosanya. Orangnya jangan. Jadi kita lihat ya, orangnya jangan dibenci. Tapi dosanya dibenci, karena Tuhan juga membenci dosanya. Ya, ketika Sakeus pendek ya, udah tahu ya. Dia dihalang-halangi katanya gitu kan. Begitu Yesus lewat ya, dia halang-halangin ya. Saudara jadi jangan penghalang-penghalang orang-orang yang mau mau datang kepada Yesus ya. Jadi saya pikir bukan soal halang-menghalangi ya. Tapi bagaimana dia menikmati anugerah Tuhan. Ya kebetulan aja dia pendek. Jadi kalau pendek mesti naik ke pohon. Yesus bilang apa Bapak Ibu? Sakeus, turun. Aku akan menumpang di rumah. Ada protes nggak? Sama. Itu orang berdosa juga. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dia berharga. Dia bilang apa? Ketika Yesus ada. Yang aku ambil dari orang lain akan kukembalikan. Ya, dia ngaku semua dosanya. Dia diubahkan Tuhan. Amin. Karena kasih. Jadi saya pikir bukan karena pendek, ya kan? Bukan karena dia berusaha ya naik, enggak. Anugerah Tuhan ada pada hidupnya. Anugerah Tuhan ada pada saudara dan saya. Kalau orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan, mestinya kita juga menghargai orang-orang lain yang belum. Mungkin teman kita di sekolah, mungkin teman kita sosialisasi ya, sosialita maksudnya, ya kan? Mungkin di kantor, ya. Mungkin teman-teman kita harus berdampak buat mereka, kita menghargai mereka, bukan kita jadi ember, tahu ember ya? Ngomongin sana, ngomongin sini, kita jadi orang yang sama, tapi kita jadilah orang Kristen gitu loh. Ya, untuk menghargai satu jiwa. Saudara mungkin akan dibenci ya. Ya, kalau ada saudara berlima ngumpul terus yang 4 membenci ya atau yang 3 membenci, saudara jangan ikut-ikutan ya kan? Enggak apa-apa ya. Kita akan menjadi orang Kristen yang menolong orang itu karena apa? Kasihi dia, bukan memusuhi dia. Dan benci dosanya, tapi hormati orang. Ini yang terjadi karena harga satu jiwa, Bapak Ibu. Itulah yang membuat apa? Sorga bersuka cita. Ya, sorga bersuka cita. Yang ketiga, nah ini baru cerita yang paling enak Bapak Ibu ya. Paling enak ya. Sukacita ya, kita lihat. Ketika saudara mendengar bagian ini, saya ingin sampaikan dulu nilai seorang yang bertobat. Ya, sebelum kita ke bagian yang ketiga. Setiap orang yang Tuhan ciptakan berharga dan bernilai di mata Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang berdosa yang bertobat. Harga satu jiwa sama dengan satu nyawa Tuhan. Supaya saya enggak lupa. Ya, saudara, satu jiwa harganya sama seperti nyawanya Tuhan Yesus. Nih ayatnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dan memberi nyawanya menjadi tebusan. Satu jiwa, satu nyawa Tuhan Yesus. Biasa, harganya. Jadi ketika tahu baca ini, harga di hadapan Tuhan satu jiwa. Lalu kalau begitu bagaimana dengan kita? Ya kita harus ingat juga pada orang-orang yang perlu dikasihi. Itulah sebabnya bagian ini menolong kita. Ya, baru yang ketiga, ada sukacita di sorga. Kenapa? Yang hilang ditemukan, diselamatkan dan hidup kembali. Nah, saudara baca ayat 24 dalam Lukas 15 tadi bunyinya begini. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang, didapat kembali. Cerita anak yang hilang, dia minta jatahnya, warisannya. Papanya kasih, pergi. Itu terjadi di dunia seperti ini. Ada anak-anak yang kita kasih duluan lalu pergi ya menghabiskan poya-poya ya. Dan sama seperti anak ini. Sementara kakaknya ada di rumah masih bekerja keras. Dia pergi menghabiskan hartanya sampai bures, istilah orang sini bilang. Ya. Dia pergi lalu dia sampai dia harus mau makan makanan babi aja nggak boleh Bapak Ibu. Tapi satu ketika dia berkata, ya, aku ingat Bapakku. Aku telah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Pernyataan ini untuk menggambarkan bahwa anak ini mengingat kembali. Oh bapaknya kaya kok, ya kan?
Bapaknya adalah bapak yang baik. Nanti saya tulis di sini nilai seorang bapak ya. Tapi saya mau kasih tahu bapak. Dia mengingat bapaknya, dia pulang. Pertanyaan saya, siapa yang ngingetin dia untuk pulang? Ya, kalau kita lihat cerita ini, ya. Ya saya berpikir pastilah ada komunitas ya, mungkin TLCC. Ya kan? TLCC itu apa? Oh. The Light. Iya. Ya kan? Mungkin TLCC tersebar di mana-mana, ya kan? Terus terjadi kasus seperti ini, ada yang mengingatkan Tuhan pakai anak ini kembali dan dia pulang ke rumah bapaknya. Saudara lihat, bapaknya sambut dia. Begitu bapaknya sambut dia, bapaknya bilang apa? Bikin pesta. Kasih pakai baju yang bagus, kasih pakai sepatu yang bagus. Pesta. Kenapa? Karena yang mati dihidupkan kembali. Ya, untuk itu Bapak Ibu. Kakaknya bagaimana? Kita tahu cerita itu. Kakaknya datang, marah. Nah ini dia orang Farisi. Ya, dia marah. Lihat ada pertobatan, adanya balik. Dia bilang gini, Bapak kan udah kasih dia, udah habis gini-gini. Bapaknya bilang apa? Tenang, ini semua punya kamu. Keren, ya kan? Ingat ya, bapaknya nggak bilang, enggak kan kamu nanti dibagi ini, enggak. Dia begini, enggak. Bapaknya bilang, enggak, ini semua punya kamu. Biasa bapak seperti itu. Gak perlu lagi ketakutan. Makanya bapaknya menghargai yang hidup. Adikmu dia bilang mati telah hidup kembali. Dan diselamatkan, untuk itu kita berpesta. Ini bersukacita, sorga bersukacita. Karena ditemukan, diselamatkan dan hidup kembali. Saudara ada orang banyak yang komen mati nih. Ada yang masuk jurang ya, macam-macam ya. Kita dengar macam-macam kan judi online. Kan ramai ya judi online. Lalu ditulis spanduknya gitu. Judi online adalah penipuan. Berarti jangan judi online, judi biasa aja. Ya kan salah pernyataan begitu kan. Mestinya dia bikin semua perjudian adalah penipuan. Benar ya? Ya kan kita ngeri sekarang. Anak-anak kita ya kan. Semua dia pakai ini. Dulu kita cari dunia, benar ya? Sekarang dunia cari kita, ya kan? Tinggal tak keluar. Betul? Mau buka apa aja. Bayangin saudara. Sama seperti saya mau bilang, dosa di mata kita. Tinggal kita ngikut apa enggak, gitu kan? Tapi kalau anak-anak 99 ini, ya, samping makannya di 99, ya. Terus makan kehidupan rohani mereka tetap kuat. Amin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita pulang untuk kasih tahu. Ya kan? Bagaimana caranya supaya sukacita bertambah di sorga. Amin. Pergi memberitakan Injil. Amin. Saya mau tanya, ada enggak yang memberitakan Injil? Angkat tangan. Kan lambat kan? Ya kan? Kelamaan. Emang mikir Bapak Ibu. Ya. Sengaja saya tanya begitu ya. Dalam hati sih pengen gitu ya. Ya kan? Pasti. Mungkin kita punya pergumulan. Oh penginjilan itu kerjaannya pendeta, kerjaannya Pak Samuel aja. Ya kan? Ya kan? Si ini, sini. Enggak. Ya. Kita semua harus pergi memberitakan ini. Karena itu adalah apa? Amanat agung Tuhan. Oleh sebab itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan pergi. Pergi. Maka mencari orang-orang yang hilang. Ya. Mereka yang dikategorikan pemungut cukai. Ya. Dan orang-orang berdosa. Macam-macam dosa. Kalau saudara baca Galatia pasal 5. Orang-orang yang sudah diubahkan. Ya kan? Dari mulai-mulai kedagingan sampai roh. Ada ya? Hidup dalam daging, saudara baca sendiri aja di rumah. Ngeri. Ya, percederaan, pesta pora. Hari gini masih ada ibu bunuh anak, bapak dibunuh, anak ngeri. Ya, Tangerang anak-anak lagi diculik. Hati-hati loh. Nggak ngerti, culiknya cuma sebentar doang terus dibalik-balik lagi. Apa? Mungkin pada sakit kali ya. Dan itu semuanya apa? Ciri-ciri dosa. Ya kan? Masih banyak. Jadi saudara mari kategorikan dosa itu seperti apa. Pergi untuk beritakan Injil. Itu aja pesan hari ini untuk kita. Supaya kita menjadi gereja yang terus bermisi. Betul ya Pak ya? Gereja yang punya tujuan.
Kalau gereja nggak punya tujuan ya tutup aja, ya kan? Ngapain? Tapi kita mulai untuk dari sini, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nilai seorang bapak yang baik, ya saya catat di narasi saya. Kasihnya dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Sekalipun sering anak-anaknya pergi meninggalkannya untuk mencari kesenangan duniawi, sampai suatu hari sadar dan kembali kepada sang bapa yang baik. Pelukan penuh sukacita, sikap kasih sebagai gembala yang baik, menerima orang yang sesat dan berdosa, penuh kerendahan hati dan penyesalan, disambut dengan pesta dan sorak-sorai. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Nilai kehidupan rohani yang mestinya kita tahu, hilang atau terhilang bagi kita seperti domba yang sesat. Dulu kamu sesat seperti domba, sekarang telah kembali. Kita sekalian seperti domba, Tuhan telah menimpakan kesalahan kita kepada Yesus. Ya kan? Kita orang-orang yang sudah bertobat, balik. Dan kita belajar lagi bahwa nilai itu belum berhenti sampai di situ. Kembali kepada Allah, membawa sukacita kehidupan yang sejati. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Itu pertanyaan. Ketika Lazarus ya dibangkitkan. Kepada siapa ditanya? Kepada Marta, kepada saudaranya, kepada keluarganya. Ya kan? Ada banyak pertanyaan mungkin perlu kita sampaikan. Percaya enggak? Ya kan? Kita orang Kristen kan cuma amin, amin, amin. Ya, saudara ya. Tapi kita sekarang udah biasa gini. Yang percaya katakan amin. Mesti dibalikin. Amin, percaya. Percaya, percaya, percaya supaya kita bisa membawa orang untuk percaya. Kita bersuka cita hari ini karena kita pulang. Ya. Kita punya kesempatan. Untuk apa Bapak Ibu? Menceritakan kemurahan Allah dan anugerahnya. Ya, bukan dengan cara kita orang datang kepada Tuhan, tapi dengan cara Tuhan menghadirkan kerajaan Allah. Ya kan? Pengampunan itu untuk semua orang. Ya kan? Terus beritakan. Kesukacitaan ketika ada orang yang diselamatkan. Itu sebabnya ya firman Tuhan berkata buat kita hari ini. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, beban, berat. Aku datang membawa sentosa. Ya. Tapi ayat 29 dia bilang apa Bapak Ibu? Ya kan? Pikullah,ku. Kok berat ya? Ya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan ya, sepertinya buat kita ayat 28 itu sudah menganukan solusi kita untuk kehidupan. Dan kita bisa memberitakan itu. Tapi tadi saya tanya, ketika kita mau memberitakan itu, ada beban gak? Amin. Ya, ada beban gak? Gereja harus punya beban. Ya, harus punya keinginan. Untuk apa? Belajar daripada Yesus. Ya, rendah hati. Ya, saya ingin berdoa untuk saudara. Ya, saya tutup. Ya, saya mau akhiri. Ya, ya, saya catat dalam doa kita hari ini. Tuhan terima kasih untuk kehidupan rohani yang sudah saya terima. Amin. Ya, itu doa kita. Tuhan jadikan saya alatmu untuk memberitakan kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi orang yang sesat. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu doa kita. Tuhan di luar sana masih banyak orang yang memerlukan kasih. Pakailah saya. Mari kita berdiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini firman Tuhan tidak keluar, didengar, atau sia-sia. Tapi kita menghargai firman Tuhan hari ini. Bukan menghargai saya yang membawakan. Tapi menghargai firman Tuhan hari ini. Mau menambahkan jumlah orang yang bersukacita. Supaya sukacita di sorga terjadi. Terus menerus. Dan kerinduan saudara dan saya untuk pergi. Apakah kerinduan ini ada di dalam hati kita? Saya percaya itu ada. Dan kerinduan ini harus berbentuk sebuah kehidupan nyata. Tapi hari ini juga jika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara ada di kategori orang-orang sama seperti orang-orang Farisi. Tapi ada juga di kategori
orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa. Kesulitan untuk datang kepada Tuhan seringkali terganjal karena berbagai hal. Tapi hari ini firman Tuhan berkata untuk saudara, marilah kepadaku, datang. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Saya ingin berdoa untuk saudara. Ada keputusan apa saja, silakan angkat tangan saudara. Terima kasih. Ada keputusan apa saja untuk saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara. Terima kasih. Kalau saudara menyatakan bahwa saudara rindu untuk terus menjadi bagian daripada gereja ini, untuk mengingat bahwa sorga akan dipenuhkan dengan orang-orang yang percaya. Mari kita pergi untuk memberitakan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berbicara melalui firman Tuhan hari ini. Ada sukacita ketika ada satu orang datang kepada Tuhan. Inilah tugas dan panggilan kami. Tugas kami. Tugas gereja. Tugas orang percaya. Entah itu saudara, entah itu keluarga. Orang tua kami, teman. Tuhan mari pakai kami untuk bawa. Sehingga kami menguatkan mereka. Mengasihi mereka. Dan kami boleh bersukacita di dalam persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan. Hamba berhenti berbicara hari ini Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk mengingatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Buat hati kami terbuka untuk memberitakan kerajaan Allah, pengampunan, supaya ada sukacita di surga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Belupesi. Mari kita meresponi khotbah yang baru didengar dengan pujian berikut ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Bagaikan anak yang sesat kami bertobat Tuhan, kami datang kepadamu. Ya Tuhan, ku dengar suaramu di kalbu. Terimalah darah Kalvari, penghapus dosamu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Respon Bersama. Hina dan lemah, namun ku tak gentar. Tuhan Kau Maha Kuasa, membasuh yang cemar. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Engkau sayang kami seperti ini ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan dan kami berlari kepadamu Tuhan. Terimalah kami Yesus. Suaramu. Suaramu ku dengar, penuhkan kasih-Mu. Dengan surga pun tetaplah dalamku. Ku datang Tuhan, datang
terpuji darahnya, terpuji penebus, terpuji anugerah Tuhan, karunia Kristus. Katakan, ku datang. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh patutkan diriku menghadap padamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali.